Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al Marjan, Komplek Permata, Depok Regency. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru-guru yang kita cintai yang akan bersiap-siap berbagi ilmu dan nasihat telah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz Azhari Nasution, kemudian Ustadz Said Kutub yang akan mengangkat satu tema yang insya Allah ini akan menjadi koreksi bagi perbuatan kita di setiap saat. Kita akan angkat tema, setiap perbuatan akan ada pertanggungjawabannya. Dan inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Utang lunas? Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Agung, Ustadz Said Kutub, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah.
Tema kita hari ini berbicara tentang semua kita akan kembali kepada Allah dan apapun yang kita lakukan akan diaudit oleh Allah, dilaporkan ke Allah. Semua orang tanpa terkecuali mendapat laporan pertanggungjawaban dari apa yang dia buat. Ini tidak akan bisa difahami, lebih-lebih tidak akan bisa dipraktekkan kalau kita tidak punya spirit ihsan. Apa itu ihsan? Merasa diawasi Allah. Sekarang ini kan lembaga pengawas lebih banyak dari yang diawasi. Betul? KPK mengawasi. Tetapi KPK sendiri diawasi. Apa kesimpulannya? Harga integritas di negara kita mahal. Harga kejujuran saking mahalnya lembaga pengawas lebih banyak dari yang diawasi. Padahal kalau setiap individu merasa bahwa kita diawasi Allah, kita nggak perlu bayar mahal lembaga pengawasan. Kenapa? Semua merasa diawasi Allah. Itulah ihsan itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah ketika kita menjalani hidup ini, kita merasakan melihat Allah. Jika tidak mampu seolah-olah merasa melihat Allah, yakin bahwa kita dipantau oleh Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masalahnya para ulama mengatakan al-muslim mahjubun bizaman wal makan. Wal muhsin mashgul min sahibiz zaman wal makan. Ini menarik nih. Apa beda orang yang muslim dengan yang muhsin? Orang yang muslim dia sibuk dengan ruang dan waktu. Di mana nih? Oh, di masjid. Kalau gitu sesuaikan etika. Baju disesuaikan. Keluar dari masjid, lepas semuanya. Di mana nih? Oh, di masjid. Tapi lagi di kantor, Tuhan hilang. Dia masih terhijab dengan ruang dan waktu. Inilah keberislaman kita. Keberislaman ruang dan waktu. Tapi orang yang muhsin, orang yang menjalankan spirit ihsan, dia merasa dipantau oleh Allah. Dia tahu semua sikap tindak tanduknya akan diaudit oleh Allah. Mashgul min sahibiz zaman wal makan. Dia sibuk bukan dengan ruang dan waktu, tapi sibuk dengan yang punya ruang dan waktu. Siapa? Allah. Di masjid ada Allah. Di kantor ada Allah. Di sport center ada Allah. Di tempat nge-gym ada Allah. Ada enggak? Di Ka'bah ada Allah. Di Baitul Haram ada Allah. Pulang dari Mekah ada Allah. Ini repot urusannya. Banyak yang naik haji, tapi korupsi tidak habis-habis. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan hanya ada di Baitullah, tapi tidak ada di rumah dan kantor kita. Prinsip ihsan ini luar biasa. Karena itu salah satu misi Rasulullah adalah liutammima makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak. Untuk berhasil dengan visi ini, Rasul melahirkan 3 kurikulum. Kurikulum Islam, kurikulum iman, kurikulum ihsan. Kita berislam hanya pada tahap Islam dan iman tapi tidak sampai pada tahap ihsan, maka kita termasuk orang-orang Islam dengan produk yang gagal. Produk siapa? Jangan tunjuk orang, saya. Ya kan? Produk yang gagal. Ihsan, dia merasa dipantau oleh Allah. Kalau dipantau sama Allah, gak ada yang berani. Makanya Islam ruang dan waktu harus kita rubah. Saya punya ungkapan namanya Islam Splendid. Lagi ngetren sama anak-anak medsos sekarang. Dia fotonya sadar kamera.
Sadar kamera. Senyumnya bagus, gayanya bagus. Kenapa? Dia sadar ada kamera yang mau potret wajah dia. Sadar kamera. Keislaman kita harus kita rubah dari keislaman ruang dan waktu. Kita berubah ke Islam yang splendid. Sadar kamera Allah. Betul. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Kalau kita ngomong keras-keras, Allah tahu yang subtil dari omongan kita, bahkan bukan hanya yang subtil, yang tidak terdengar, wa akhfa, bahkan yang lebih rahasia dari itu Allah tahu. Kalau ada CCTV, kira-kira kita mau nggak buang sampah sembarangan? Nggak mau. Kenapa? Ada CCTV. Allah punya CCTV raqib dan atid. Allah pasang di tubuh kita. Kalau kita sadar akan hal itu, kira-kira kita mau korupsi atau tidak? Jangankan korupsi, bungkusin risol di masjid kita nggak berani. Boleh, kalau risol mah nggak apa-apa, emang dibuat panitia buat ibu-ibu. Apalagi yang udah bawa tas gede-gede, sayang nggak dibungkusin. Ini tasnya gede semua nih. Bu, Allah alimun khabir. Allah maha alim dan maha khabir. Apa bedanya? Para ulama mengatakan, salah satunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, alim, Allah mengetahui yang kita lihat, yang terlihat, yang terindra. Tapi tidak hanya di situ. Allah khabir, Allah mengetahui yang subtil-subtil, yang detail, rahasia dan akurat. Banyak orang yang tahu yang subtil tapi tidak akurat. BMKG atau apapun misalnya, perakiraan cuaca, perakiraan atau perkiraan. Nah, akurat secara sains, tetapi dia tidak berani bilang perkiraan cuaca, masih perakiraan cuaca. Tapi Allah khabir, subtil, detil. Kalau kita menyadari ini, kita akan merasa diawasi oleh Allah dan kita sadar akan pulang ke Allah dan akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan ulama dengan muraqabatullah. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution, dan insya Allah pemirsa kita telah menyiapkan beberapa segmen tanya jawab untuk memperdalam tema kita, yaitu tentang bagaimanakah Allah mengawasi kita dan kelak apa yang telah kita lakukan di dunia akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.